ND, Dr. Agustinus Gajahngasuh MKes yang saat ini sudah bersama dengan kami. Selamat pagi Pak PJ. Selamat pagi Ade Desi dan seluruh pemirsa di mana saja berada. Ya, salam sehat. Apa kabar pagi ini? Sehat-sehat selalu dan kami berharap Ade pun sehat-sehat serta seluruh masyarakat dalam keadaan sehat-sehat dan Amin. Selamat bekerja. Amin. Ya, kami di studio dalam keadaan sehat. Pak Bupati, senang sekali kami mendengar ada respon cepat dari Kementerian Sosial Republik Indonesia dengan memberikan santunan kepada ahli waris korban. Ini totalnya berapa banyak yang diberikan Pak Bupati? Dari semua korban yang terjadi di tahun 2024 ini ada 10 total kematian dan 10-10-nya mendapat bantuan. Oke. Masing-masing orang itu mendapat 15 juta. Jadi bukan hanya korban tanah longsor kemarin, tetapi ada 10 kejadian itu yang diberikan semua ya? Iya, benar. Oke, total 150 juta begitu informasi yang kami terima atau? Total 150 juta. Baik, jadi masing-masingnya diberikan kepada ahli waris sebesar 15 juta begitu ya. Pak Bupati, apakah bisa disampaikan juga titik-titik mana saja ini untuk 10 kejadian yang diberikan santunan ini? 10 kejadian itu di Wolowoku itu 4, kemudian Wolotopo 1, kemudian di Lokoboko 2, terus di Kota Baru 1, Kiriselo 2. Oke. Lepkes, ya. Untuk mendapatkan respon cepat dari Kementerian Sosial Republik Indonesia tentu ada intervensi juga dari pemerintah Kabupaten ND. Prosedur seperti apa yang sudah dilakukan ya sehingga Kemensos ini memberikan perhatian cepat juga ya kepada para korban bencana di Kabupaten ND ini, Pak Bupati? Yang pertama bahwa mereka benar-benar korban. Ada korban kematian dibuktikan dengan semua surat-surat administrasi kependudukan. Kemudian ada pernyataan dari tempat di mana mereka tinggal bahwa mereka memang benar penduduk di situ. Kemudian pernyataan bencana bahwa mereka mengalami bencana tanah longsor. Kemudian pernyataan dari bupati yang menyatakan bahwa mereka benar-benar terdampak. Ini kemudian diusulkan ke Kementerian Sosial melalui Dinas Sosial Kabupaten, kemudian Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur. Berarti Pak Bupati Tagana ND dan juga Dinas Sosial Kabupaten ND ini sudah mendata dengan cepat bekerja optimal begitu ya untuk penanganan ini? Ya, benar. Oke, baik. Ini sudah diterima masing-masing korbannya, sudah diserahkan oleh pemerintah Kabupaten ND begitu Pak Bupati? Semuanya sudah diserahkan dalam 2 waktu. Yang satunya itu pada malam hari, 2 malam lalu, jam 7 dan jam 8 malam. Yang di Wolowoku itu jam 7 malam. Kemudian yang di Lokoboko itu sekaligus dengan Wolotopo itu jam 8 malam. Dan kemarin jam 11 itu yang Kota Baru dan Lepkes. Oke, iya. Ada perwakilan dari kementerian juga kah yang ikut ke ND untuk penyerahan ini Pak Bupati? Ada perwakilan dari kementerian, ada 2 orang, kemudian perwakilan dari provinsi itu pun ada 2. Oke. Ya, tentu kita tidak mengharapkan kejadian-kejadian seperti yang sudah terjadi ini terulang. Walaupun bencana tidak bisa kita cegah, tetapi antisipasi, mitigasi ini bisa kita terus lakukan begitu Pak Bupati ya. Karena ND juga rawan bencana. Apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah Kabupaten ND untuk terus memitigasi, mengedukasi masyarakat agar terhindar dari bencana apapun itu? Pemerintah telah menghimbau kepada masyarakat melalui semua grup media sosial dan persurat kepada pemerintah kelurahan, kecamatan untuk mengimbau agar membangun rumah jangan di tempat-tempat yang berpotensi untuk terjadinya bencana. Kemudian kalaupun sudah terbangun, maka dihimbau agar pada saat perubahan iklim dengan cuaca-cuaca yang ekstrim atau hujan beberapa hari, maka mereka diharapkan bisa berpindah ke rumah keluarganya dulu sehingga begitu terjadi sesuatu mereka bisa luput dari bencana. Ya, Pak Bupati, kalau kita lihat kan 2 kejadian terakhir saja ya di dalam kota ND ini akibat tanah longsor
Dan memang beberapa tempat ini seperti yang telah dianalisa rawan bencana dan seharusnya tidak ditempati begitu. Dari data, apakah pemerintah Kabupaten ND juga sudah mendapatkan informasi ada banyak bangunan-bangunan serupa begitu ya yang kurang aman untuk ditinggali yang ada di wilayah Kabupaten ND ini, Pak Bupati? Ya, dari data bahwa hampir semua karena topografi ya, topografi ND memang berbukit, gunung, dan harusnya mereka tidak tinggal di situ. Nah, mereka-mereka yang tinggal di kan surat izin untuk mendirikan bangunan pun tak ada, gitu. Ya, dan mereka membangun, ya. Dan ini ada kelemahan juga dari Pemda bahwa belum melakukan penertiban. Nah, kalaupun kita menertibkan, mereka ini harus tinggal kemana? Artinya mereka harus mencari lokasi yang lain atau pemerintah menyiapkan lokasi. Nah, kemarin bagi mereka ini saya tawarkan kalau berkenan ada translok di Maukaro. Di Maukaro tuh ada dan itu masih luas di sana, masih bisa gitu. Dan itu kalau mereka berkenan. Iya ya. Tapi mungkin untuk yang tinggal di dalam kota mungkin agak keberatan begitu ya Pak Bupati ya. Iya benar ya. Kemudian dalam diskusi-diskusi itu sudah ada kesepakatan atau seperti apa? Paling tidak pemerintah tadi yang Pak Bupati sampaikan belum melakukan penertiban, mau tidak mau harus segera melakukan penertiban untuk mengantisipasi korban bencana ya Pak Bupati. Iya, minimal kita menyampaikan bahwa rumah yang harus dibangun tuh bagaimana jaraknya dari tebing yang begitu tinggi sehingga pada saat runtuh dia nggak bakal melimpah rumahnya yang bersangkutan itu. Iya, secara kasat mata walaupun edukasi secara terperinci belum sampai begitu ke masyarakat, paling tidak masyarakat bisa menganalisa sendiri ya. Untuk itu apa yang ingin Anda sampaikan Pak Bupati, beberapa poin perhatian untuk masyarakat karena kita tidak bisa mencegah datangnya bencana, tetapi kita bisa mengantisipasi agar tidak terlalu banyak korban begitu Pak Bupati. Ya, kami sudah mengimbau dengan mengadakan sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Sosial, termasuk yang dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Dan ini akan terus dilakukan sosialisasi terkait dengan bagaimana upaya untuk mencegah agar tidak terjadinya bencana. Tidak hanya bencana tanah longsor, termasuk pun bencana abrasi pantai, bencana kekeringan, itu semua diantisipasi. Ya, Pak Bupati, kami juga terus membuka line interaktif, line WhatsApp untuk masyarakat bisa menyampaikan ya informasi kejadian terkini di tempat mereka. Mungkin yang tidak bisa langsung mengakses ke BPBD atau ke Pemda, informasi ini akan kami teruskan juga begitu Pak Bupati ya. Oh ya, silakan. Baik, nanti kami akan memberikan. Ya, nanti kami akan memberikan himbauan-himbauan yang sudah kami sebarkan dan kami akan menyampaikan ke RRI agar bisa dikumandangkan kepada seluruh ditunggu pemirsa. Pak Bupati ya. Iya. Baik, terima kasih Pak Bupati, terima kasih waktunya bersama Pro 1. Selamat melanjutkan aktivitas. Ini akan keluar kota begitu Pak Bupati ya. Iya, kemudian ada satu lagi. Silakan. Kami lagi mengusulkan ke Kementerian Sosial bahwa di sini dalam 2024 ini ada kebakaran 4 rumah, di 4 lokasi. Dan ini dalam proses untuk pengusulan agar mereka pun bisa dibantu untuk membangun rumah yang memang layak huni. Semoga usaha ini bisa direspon cepat oleh Kementerian Sosial. Amin. Dan pada kesempatan ini tentunya pemerintah Kabupaten ND mengucapkan terima kasih kepada Ibu Risma yang cepat menanggapi usulan pemerintah Kabupaten ND terkait dengan bantuan-bantuan yang diberikan oleh Kementerian Sosial. Baik. Terima kasih. Terima kasih Pak Bupati untuk waktunya. Selamat bertugas, selamat melanjutkan aktivitasnya pagi ini. Sehat-sehat Pak Bupati ya. Iya, terima kasih. Selamat pagi. Selamat pagi.